Ya, berikut tentang aspek biologis pada lansia. Nah, ini jadi banyak sistem di tubuh manusia itu yang akan kita bahas satu persatu, tapi ini sifatnya hanya secara garis besar ya. Nanti ketika Anda presentasi tentang ada kasus-kasus yang diberikan di belakang nanti, itu misalkan ada masalah pencernaan, berarti Anda harus lebih detail lagi gitu ya, menjelaskan. Oke, ini sebelum Anda bisa ke sana, itu saya mau kasih gambaran aja secara umum apa sih sebenarnya yang berubah dari sistem kardiovaskuler, pernapasan, pencernaan, muskuloskeletal, persyarafan, dan juga dampak-dampaknya ya. Ini nggak usah saya bahas lagi. Nah, ini sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu kan terdiri dari pembuluh darah dan jantung gitu ya, dan juga ada darahnya juga gitu. Pembuluh darah itu ada vena, ada arteri. Nah, yang terjadi pada pembuluh darah yaitu katup venanya tidak menutup dengan baik lagi ya, efisiensi katup vena. Lalu menurun, maksud saya. Penebalan dinding pembuluh darahnya itu menebal karena memang ada penumpukan lemak ya misalkan karena pola hidup dari yang sebelumnya itu bisa mengalami penebalan ya. Lalu karena penebalan itu ada penyempitan juga pembuluh darahnya. Jadi yang tadinya kapasitasnya mungkin ibarat kata kalau ada selang nih, selang lalu dipenuhin sama lumut-lumut dan mungkin itu tebal atau mungkin ada residu-residu yang lain, akhirnya aliran darah itu juga akan terpengaruh ya, nggak lancar, nggak banyak darah yang bisa diedarkan dalam satu waktu. Nah itu, karena ada penyempitan. Lalu kehilangan elastisitas pembuluh darah. Karena pembuluh darah ini juga dia kan punya otot ya, yang akan dia berkontraksi gitu. Dan dia pembuluh darah itu ada katup juga. Nah itu jadi si pembuluh darah itu udah nggak elastis lagi, pembuluh darah lansia. Nah yang terjadi pada jantung apa? Jantung lansia itu jadi banyak tertumpuk lemak ya di sekitar jantung. Lalu ada penurunan jumlah serat jantung yang akibatnya karena ada penurunan jumlah serat itu impuls listriknya tidak dihubungkan dengan cepat gitu ya karena serat jantungnya juga sudah berkurang. Lalu ada kalsifikasi dan penurunan elastisitas jantung. Jadi jantungnya itu udah tidak elastis lagi gitu. Jadi udah nggak terlalu mompanya udah nggak terlalu baik lagi. Selanjutnya ada kehilangan elastisitas dan katup jantung. Mengalami apa kalsifikasi katup jantungnya. Jadi di jantung juga ada katup. Nah dia udah nggak elastis lagi gitu ya untuk akhirnya bisa mungkin menahan darah supaya jangan dialirkan dulu ke ventrikel gitu ya dari atrium kanan jangan ke ventrikel kanan dulu misalkan ya. Tapi karena katupnya udah nggak kompeten lagi, udah nggak elastis, akhirnya seperti dol gitu ya, dia nggak ada tahanan. Nah, lalu sensitivitas baru reseptornya menurun.